Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Semoga senantiasa diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Masih dalam suasana Lebaran, Bapak mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin jika ada suatu kesalahan ataupun kehilafan, mohon dimaafkan. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk yang belum menghidupkan kameranya, silahkan dihidupkan terlebih dahulu. Baik, sebelum menginjak materi, Bapak akan sedikit flashback, mengulang kembali atau menanyakan kembali materi yang dibahas pertemuan sebelumnya atau pertemuan kemarin. Mungkin di sini ada yang masih ingat, bisa acungkan tangan. Silahkan. Oh iya, Mas Ahmad Najib, silahkan disampaikan. Oh iya, bagus. Nah, jadi pertemuan minggu lalu atau pertemuan kemarin kita membahas mengenai memahami makna kitabullah dan memahami hubungan kitabullah Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Indikator pencapaian kompetensi dan cakupan materi sebagai berikut. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan Al-Quran dengan kitab lainnya. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad yang ditujukan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ditujukan bagi kaum dan kurun waktu tertentu. Al-Quran adalah kitab terakhir yang menyempurnakan isi dari kitab-kitab sebelumnya. Tentunya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada pada Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya. Ada beberapa perbedaan Al-Quran dan kitab-kitab lainnya, yang diantaranya yang pertama adalah Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Hal ini dikarenakan setiap kali wahyu, ayat ataupun surat turun langsung disampaikan Nabi kepada sahabatnya untuk ditulis dan dihafal. Nabi juga menyebutkan di mana ayat atau surat yang baru diwahyukan
harus diletakkan. Kemudian setiap bulan Ramadan, seluruh bagian Al-Quran yang sudah diturunkan diperiksa kembali dan ditetapkan ulang oleh Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril. Namun sebaliknya, kitab suci lainnya sudah tidak utuh, tidak ada naskah aslinya, dan mengalami banyak perubahan, penyimpangan, dan pengurangan sekaligus penambahan. Selanjutnya adalah Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia, karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat dikaji dari isyarat ilmiah yang dikandungnya semakin terbukti kebenarannya. Misalnya, penciptaan alam semesta dalam 6 hari atau 6 periode. Matahari memancarkan sinarnya, sementara cahaya mengejar Nabi Musa alaihissalam. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 92. Sedangkan kitab suci lainnya tidak bisa dijadikan standar kebenaran karena sudah banyak intervensi oleh tangan jahil manusia dalam bentuk penggantian dan perubahan. Kemudian yang ketiga, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan bahkan ribuan dan jutaan umat Islam, baik itu di masa Rasulullah, sahabat maupun tabi'in, dan umat Islam masa kini, sehingga keaslian dan redaksinya terjamin. Dan tentunya disepakati keabsahannya oleh semua umat Islam, bahkan di kalangan orientalis. Hal yang seperti ini tidak ditemukan dalam kitab suci lainnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai mushaf dan suhuf. Kitabullah atau firman Allah dapat dibagi menjadi dua, yaitu suhuf dan mushaf. Kata suhuf sendiri berasal dari kata sohafa yang artinya menulis. Suhuf berarti lembaran yang tertulis atau sesuatu yang dibentangkan, sepenggal kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas, kulit, daun, atau media lain. Sedangkan mushaf jamak dari kata mushahif berarti kumpulan-kumpulan suhuf yang dibundel menjadi satu atau yang dirangkai menjadi satu. Berdasarkan sejarah penulisan teks Al-Quran, bentuk Al-Quran secara utuh sudah ada sejak zaman Nabi, meski ayat-ayat tersebut ditulis di tempat yang terpisah, seperti di pelepah kurma, kulit binatang, sabak batu, lembaran daun, atau di tulang binatang. Pentingnya beriman kepada kitabullah. Semua orang ingin sukses dan berhasil, tetapi tidak semua orang berhasil menggapainya, karena menempuh jalan-jalan yang sudah dibentangkan Allah adalah jalan yang termaktub dalam kitabullah. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, Quran surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Selanjutnya, fungsi dari kitabullah hendaknya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana pada
zaman para sahabat dan tabi'in terdahulu sudah menerapkan sehingga mencapai zaman keemasan dan kesuksesan yang pada akhirnya dapat kita teladani. Adapun contoh-contohnya adalah yang pertama, meyakini dan mengimani secara mendalam aspek akidah yang tertera dalam kitabullah. Yang kedua, mematuhi segala perintah dan larangan serta mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkup pribadi maupun masyarakat. Yang ketiga, setiap waktu selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri. Seperti contoh, setiap kali membaca satu atau beberapa ayat Al-Quran, apakah sudah melaksanakan isi kandungan Al-Quran dengan baik, atau mengabaikan tuntutan-tuntutan dan hak-hak yang terdapat di dalamnya. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam mempelajari maupun membaca Al-Quran. Baik, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada kali ini, Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya adalah tugas esai. Apa saja faktor-faktor penyebab kenapa umat Islam di zaman Rasulullah SAW dan sahabat mampu menorehkan tinta emas peradaban Islam. Lalu bandingkan dengan kondisi umat Islam Indonesia pada masa kini. Mungkin itu saja penjelasan materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.